got so motherfucking design on right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sayyidatul Muflihah, NIM 204230065. Saya akan menjelaskan materi tentang haji. Haji menurut pengertian Kamus Bahasa Indonesia adalah rukun Islam yang kelima, kewajiban ibadah yang harus dilakukan oleh orang Islam yang mampu dengan mengunjungi Ka'bah di Masjidil Haram pada bulan haji dan mengamalkan amalan-amalan haji seperti ihram, tawaf, sa'i, wukuf. Haji menurut bahasa ialah menuju ke suatu tempat berulang kali atau menuju kepada sesuatu yang dibebaskan. Sedangkan menurut istilah, haji berarti beribadah kepada Allah dengan melaksanakan manasik haji, yaitu perbuatan tertentu yang dilakukan pada waktu dan tempat tertentu dengan cara tertentu pula. Hal ini berbeda dengan umroh yang biasa dilakukan sewaktu-waktu. Dasar dan hukum haji. Untuk melaksanakan ibadah haji ini, Allah mewajibkan hanya bagi orang yang mampu atau sanggup mendapatkan pembekalan, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Imran ayat 97. Hukum melaksanakan haji adalah wajib bagi setiap muslim yang mampu, sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 97. Ibadah haji adalah fardu. Fardu ini adalah sesuatu yang apabila tidak dikerjakan sesuai ketentuannya, maka ibadah haji tidak sah, seperti tidak melakukan wukuf di Arafah. Terus wajib dalam ibadah haji atau umroh adalah sesuatu yang jika diabaikan secara keseluruhan atau tidak memenuhi syaratnya, maka haji atau umroh tetap sah, tetapi orang yang bersangkutan harus melaksanakan sanksi yang telah ditetapkan, misalnya kewajiban melempar jumroh. Bila diabaikan, maka ia harus diganti dengan membayar dam atau denda. Tata cara pelaksanaan haji. Adapun tata cara pelaksanaan haji yaitu yang pertama, ihram. Ihram adalah berniat mengerjakan haji atau umroh, bahkan keduanya sekaligus. Ihram wajib dimulai mikatnya, baik mikat zamani maupun mikat makani. Sunnah sebelum melalui ihram diantaranya adalah mandi, menggunakan wewangian pada tubuh dan rambut, mencukur kumis dan memotong kuku. Untuk pakaian ihram bagi laki-laki dan perempuan berbeda. Untuk laki-laki berupa pakaian yang tidak dijahit dan tidak bertutup kepala. Terus sedangkan perempuan seperti halnya sholat, tertutup semua kecuali muka dan telapak tangan. Yang kedua ada wukuf di Arafah. Wukuf artinya hadir. Jadi ihram artinya berniat. Wukuf ini adalah dilakukan pada tanggal 9 Dzulhijjah pada waktu zuhur. Setiap orang yang wajib baginya untuk berada di padang Arafah pada waktu tersebut. Wukuf adalah rukun penting dalam haji. Jika wukuf tidak dilaksanakan dengan alasan apapun, maka hajinya dinyatakan tidak sah dan harus diulang pada waktu berikutnya. Pada waktu wukuf disunahkan untuk memperbanyak istighfar, zikir, dan doa untuk kepentingan diri sendiri maupun orang banyak. Yang ketiga ada tawaf ifadah. Tawaf ifadah ini adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dengan syarat suci dari hadas dan najis baik badan maupun pakaian.
menutup aurat. Terus Ka'bah berada di sebelah kiri orang yang mengelilinginya. Memulai tawaf dari arah Hajar Aswad atau batu hitam, terus yang terletak di salah satu pojok di luar Ka'bah. Macam-macam tawaf itu sendiri ada 5 macam, yaitu yang pertama tawaf kudum, tawaf ifadah, tawaf sunnah, tawaf nazar, sama tawaf wada. Tawaf kudum adalah tawaf yang dilakukan ketika baru sampai di Makkah. Tawaf ifadah adalah tawaf yang menjadi rukun haji. Kalau tawaf sunnah, tawaf yang dilakukan semata-mata mencari ridho Allah. Kalau tawaf nazar adalah tawaf yang dilakukan untuk memenuhi nazar. Yang terakhir, tawaf wada adalah tawaf yang dilakukan sebelum meninggalkan kota Makkah. Yang keempat adalah sa'i. Sa'i ini adalah lari-lari kecil atau jalan cepat antara Bukit Sofa hingga Marwah. Terus adapun syarat-syarat sa'i sebagai berikut. Yang pertama, dimulai dari Bukit Sofa dan berakhir di Bukit Marwah. Yang kedua, dilakukan sebanyak 7 kali. Yang ketiga, melakukan sa'i setelah tawaf kudum. Yang kelima, ada bermalam di Musdalifah. Bermalam di Musdalifah ini dilakukan sesudah wukuf di Arafah, sesudah terbenamnya matahari pada tanggal 9 Dzulhijjah. Di Musdalifah ini melaksanakan sholat maghrib dan isya, melakukan jamak dan qashar karena suatu perjalanan jauh. Di Musdalifah inilah kita dapat mengambil kerikil-kerikil untuk melaksanakan wajib haji selanjutnya atau yang disebut melempar jumroh. Kita bisa mengambilnya sebanyak 97 ataupun 70 butir kerikil. Yang keenam, ada melempar jumroh. Melempar jumroh di Aqobah pada tanggal Dzulhijjah di Mina. Dilaksanakan melempar jumroh sebanyak 7 butir kerikil kali lemparan. Waktu paling utama untuk melempar jumroh yaitu waktu duha. Setelah melakukan ini, kemudian melaksanakan tahallul pertama atau mencukur rambut. Terus yang ketujuh, ada melempar jumroh ula, wusta, dan Aqobah. Melempar ketiga jumroh ini dilaksanakan pada tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Diutamakan sesudah tergelincirnya matahari. Dalam hal ini ada yang melaksanakan pada tanggal 11 atau 12 saja, kemudian ia kembali ke Makkah. Inilah yang disebut dengan nafar awal. Selain nafar awal, ada juga yang disebut nafar tsani, yaitu orang yang baru datang pada tanggal 13 Dzulhijjahnya. Orang-orang ini diharuskan melempar jumroh 3 sekaligus, yang masing-masing 7 kali lemparan. Yang ke-8 ada bermalam di Mina. Bermalam di Mina ini pada tanggal 11 sampai 13 Dzulhijjah. Inilah yang diwajibkan bermalam di Mina. Bagi yang nafar awal diperbolehkan hanya bermalam pada tanggal 11 sampai 12-nya saja. Terus yang ke-9 ada tawaf wada. Tawaf wada ini sama dengan tawaf sebelumnya. Tawaf wada dilakukan saat akan meninggalkan Baitul Makkah. Terus yang terakhir yang ke-10 ada tahallul. Terus tahallul ini adalah mencukur atau menggunting rambut, sedikitnya adalah 3 helai.
Kesimpulannya yaitu haji merupakan ibadah fardu yang diwajibkan atas tiap-tiap muslim yang merdeka, yang telah sampai umur, berakal, lagi mempunyai kesanggupan dalam seumur hidup sekali. Perulangan haji sesudah pelaksanaan yang pertama bukan lagi peristiwa sejarah, melainkan sebagai ibadah. Dari segi pelaksanaan ibadah haji dapat dikelompokkan dalam 3 macam, yaitu haji ifrad, haji tamattu, dan haji qiran. Adapun tata cara haji yaitu ihram atau berniat, wukuf hadir, wukuf di Arafah, terus wukuf ifadah, sa'i, bermalam di Musdalifah, melempar jumroh di Aqabah, melempar jumroh di Ula Wusta dan Aqabah, bermalam di Mina, wukuf di Wada, dan ta'alul. Sekian itulah penjabaran atau penjelasan materi dari saya. Apabila ada kekurangan mohon maaf ya Pak. Terus kesepian tanpa kekasih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.